Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang menghindari akhlakul mazmumah. Ada beberapa perilaku yang perlu kita hindari, yaitu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab 3 ini, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, menganalisis pengertian, dalil dan contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, membuat karya berupa materi PPT dan quote tentang menghindari akhlakul mazmumah. Yang ketiga, mempresentasikan karya berupa materi PPT dan quote tentang menghindari akhlakul mazmumah. Dan yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, perilaku tercela yang harus kita hindari diantaranya berfoya-foya, yang di dalamnya nanti ada istilah israf dan tabdzir. Israf adalah melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, sedangkan tabdzir adalah membelanjakan atau mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya dan bukan pada jalan yang benar. Dalil tentang larangan berfoya-foya diantaranya terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Adapun contoh perilaku hidup berfoya-foya, diantaranya mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu termasuk di media sosial, serta berpakaian mahal dan mewah lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Sedangkan cara menghindari hidup berfoya-foya, yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, serta bertindak selektif dan terencana. Anak-anakku sekalian, perilaku tercela berikutnya yang harus kita hindari adalah ria dan sum'ah. Dia adalah melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan orang lain, sedangkan sum'ah adalah memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Adapun dalil larangan riya diantaranya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Adapun contoh riya, yang pertama, sholat dengan khusyuk hanya saat dilihat orang lain. Yang kedua, menunjukkan ibadah di media sosial agar mendapatkan pujian. Sedangkan contoh sum'ah, menceritakan amal ibadah kepada orang lain. Sedangkan yang kedua, menyebut sedekah atau bantuannya agar dikatakan dermawan. Sedangkan cara menghindari riya dan sum'ah, yaitu dengan meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, dan membiasakan hidup sederhana. Anak-anakku sekalian, sifat tercela berikutnya yang harus kita hindari adalah takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang membanggakan diri, menolak kebenaran, dan meremehkan manusia yang lain.
Adapun larangan takabur diantaranya terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Adapun contoh sikap takabur, yang pertama meremehkan orang lain, yang kedua membanggakan diri secara berlebihan, yang ketiga enggan menerima nasihat atau kritik, yang keempat menolak kebenaran karena gengsi. Sedangkan cara menghindari sikap takabur diantaranya menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati atau tawadu, serta ikhlas dalam melakukan ibadah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, perilaku tercela berikutnya yang harus kita hindari adalah hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Adapun larangan tentang hasad dapat kita temukan di dalam Al-Quran maupun hadis. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat makan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Contoh perilaku hasad diantaranya tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Yang kedua, menyebarkan keburukan atau fitnah tentang orang sukses. Dan yang ketiga, enggan membantu atau mendukung orang lain yang lebih maju. Adapun cara menghindari sifat hasad diantaranya meyakini keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati atau tawadu, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahim, dan mendahulukan kepentingan umum.